Ketika Avengers harus terbentuk jauh lebih awal dari yang seharusnya karena serangan dari bocil kematian, Peter Quill yang dimanfaatkan sama bapaknya, si Ego. Kita masuk ke episode kedua dari series What If season keduanya. Episode pertamanya kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. So, episode ini berjudul What If Peter Quill Attack Earth Mightiest Heroes. Ngasih gambaran seru tentang serangan bumi yang dilakukan sama Peter Quill kecil karena dia yang berhasil dikirim ke Ego. Kita bakal bahas episode ini baik detail dan easter eggs-nya, so gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Kita recap dulu episode keduanya. Episode ini menceritakan sebuah universe di mana Yondu dan para Avengers menculik Peter Quill dari bumi dan mengantarnya langsung ke Ego. Ego kemudian memanfaatkan Peter untuk rencana ekspansinya di mana Peter digunakan sebagai alat untuk mengaktifkan seed yang ada di seluruh planet incaran Ego. 6 bulan setelah Peter menghancurkan planet-planet di galaksi, dia akhirnya tiba ke bumi. Melihat kedatangannya Peter, Peggy Carter dan Howard Stark akhirnya membentuk tim Earth Mightiest Heroes untuk melindungi bumi dari Peter Quill ini. So direkrutlah beberapa superhero seperti Hank Pym, The Original Ant-Man, Bill Foster alias Goliath, Black Panther King T'Chaka dari Wakanda, Winter Soldier, dan Dr. Wendy Lawson alias Marvel dari bangsa Kree. Singkat cerita, berkat bantuan Thor, tim Avengers akhirnya berhasil menangkap Peter Quill di Coney Island. Peter dikurung di fasilitas S.H.I.E.L.D. dan selagi para hero memikirkan langkah selanjutnya untuk melindungi bumi, anaknya Hank, si Hope, malah membebaskan Peter dan membantunya untuk pulang ke kampung halamannya di Missouri. Di sini tim Avengers akhirnya berpencar jadi dua, di mana tim T'Chaka, Goliath, dan Thor membantu pasukan Peggy Carter untuk menahan Ego mengaktifkan seed-nya, sementara Hank Pym dan Wendy Lawson pergi ke Missouri untuk menjemput Peter yang ziarah ke makam ibunya. Dimana di sisi lain ada Winter Soldier juga di sini yang ternyata sudah membutuhkan Peter dan bersiap untuk menembaknya dari jauh. Untungnya Peter bisa selamat setelah Howard berhasil meyakinkan Winter Soldier untuk gak menembak Peter dengan ngerimain soal sahabatnya, si Steve Rogers. Hank akhirnya membawa Peter ke tempat Ego dan Peter akhirnya berhasil mengalahkan Ego dengan menggunakan energi yang ada di seed-nya Ego. Setelah pertarungan selesai, Hank kemudian mengadopsi Peter jadi anaknya dan Avengers minus si Winter Soldier akhirnya merayakan kemenangan mereka melawan Ego. Tapi pertarungan belum selesai sampai di situ. Para Avengers masih harus menghancurkan Ego yang ada dalam bentuk planet untuk menghentikan ancaman dia selama-lamanya. Oke, kita breakdown easter eggs dan juga detail-detail yang kita temukan di episode ini. Nah, di sini episodenya mengambil setting waktu di tahun 1988. Di MCU, ini adalah tahun di mana Hank Pym bekerja sama dengan Elia Starr dan Bill Foster untuk meneliti soal kuantum. Sayangnya, Elia Starr dan Hank ini berselisih dan membuat Elias keluar dari proyek ini untuk meneliti sendiri soal kuantum di Argentina, yang berakhir dengan kecelakaan yang membuat dia dan istrinya mati. Sementara, si anaknya Ava mendapatkan kekuatan menghilang, glitch, dan memanipulasi kepadatan tubuhnya karena radiasi kuantum. Ini juga adalah tahun di mana Nick Fury resmi jadi Agent S.H.I.E.L.D. Terus Carol Danvers yang menghabiskan Natal bareng sama sahabatnya Maria dan juga anaknya si Monica Rambeau, dan juga tahun di mana Wendy Lawson alias Marvel ini akhirnya join ke project Pegasusnya S.H.I.E.L.D. Selain itu, ini juga adalah tahun di mana Yondu dan para Avengers di-hire sama Ego untuk menculik Peter Quill di bumi setelah kematian dari ibunya. Dimana kalau di MCU setelah Yondu menculik Peter, dia justru kasihan sama Peter dan akhirnya membesarkan Peter sebagai anaknya sendiri. Tapi kalau di episode ini Nexus eventnya terjadi di mana Yondu nggak kasihan sama Peter dan tetap mengantarkannya ke Ego sesuai dengan kesepakatan. Dari sinilah Ego bisa dengan leluasa memanfaatkan Peter sebagai bagian dari rencananya mengekspansi galaksinya. Ego akhirnya ketemu sama Peter dan di sini terlihat momen yang mirip dengan di film Guardians of the Galaxy 2, seperti saat Ego menghancurkan Walkman-nya Peter, Ego yang ngasih bola energi ke Peter dan Ego yang ngejelasin soal rencana ekspansinya ke Peter, dan Peter yang di sini punya mata glowing seperti Ego. Kita tahu kalau musik adalah hal yang menghubungkan Peter dengan masa lalu dan keluarganya, rasa kemanusiaan dan koneksinya dengan bumi sebagai rumahnya. So, dengan Ego yang menghancurkan Walkman-nya, maka hilang juga koneksi itu yang membuat Peter jadi gampang dimanipulasi sama Ego. Scene lalu memperlihatkan Peter dengan spaceport Ego yang jatuh ke bumi, di mana momen ini terdengar soundtrack lagu The Love Affair yang dinyanyikan sama Steve Ellis. Nah, potnya ini juga jatuh di New York, di tempat yang sama ketika para Avengers di Battle of New York ini teaming up dan pose muter-muter ngelawan pasukan Chitauri. Di sini Peter memakai kaos Dolores
Splash River rafting dan kemeja merahnya, pakaian yang sama dengan yang dia kenakan di awal film Guardians of the Galaxy 1, dan kaos yang dikenakan ceweknya bertahun-tahun kemudian ketika mereka melarikan diri dari Morak. Di sisi lain, Peggy Carter dan Howard Stark mengawasi Peter dari markas Project Pegasus. Nah, buat yang belum tahu, Project Pegasus adalah sebuah proyek gabungan dari S.H.I.E.L.D. yang bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika dan NASA untuk mempelajari dan memanfaatkan energi dari Tesseract. Proyek ini sendiri bermula di tahun 1945 setelah pertarungan antara Red Skull dan Captain America di pesawat Valkyrie, di mana Howard Stark yang berusaha mencari Captain America justru malah menemukan Tesseract dalam perjalanannya. Di tahun 1980, proyek ini di-lead oleh Wendy Lawson yang bereksperimen dengan energi Tesseract untuk membuat Lightspeed Engine yang nantinya bakal dia gunakan sebagai alat transportasi untuk para Skrull mencari rumah baru. Proyek ini kemudian dihentikan di tahun 1989 setelah kematian Wendy Lawson yang dibunuh sama Yonrok, dan baru dilanjutkan lagi setelah turunnya Thor ke bumi. Tapi akhirnya proyek ini di-shutdown selamanya setelah Thor membawa pulang Tesseract ke Asgard yang juga membawa Loki yang sebelumnya menggunakan Tesseract untuk menginvasi New York. Episode ini kembali menghadirkan cast original dari para karakter MCU seperti Michael Douglas yang kembali lagi sebagai Hank Pym, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, John Slattery sebagai Howard Stark, Kurt Russell sebagai Ego, Chris Hemsworth sebagai Thor, Lawrence Fishburne sebagai Bill Foster, Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, dan Atan Wakani sebagai King T'Chaka. Peggy dan Howard akhirnya membentuk tim yang beranggotakan orang-orang terbaik di planet bumi. Dimulai dari Hank Pym, di original Ant-Man, yang diceritakan dia adalah sebagai single father yang kesulitan untuk merawat dan berkomunikasi dengan anaknya si Hope yang masih bocil. Hank sendiri pada awalnya nggak mau ngobrol sama sekali sama Howard, secara dia masih menyalahkan S.H.I.E.L.D. atas kepergian istrinya Janet yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan misil Uni Soviet. Di sisi lain, Hank juga punya dendam pribadi sama Howard Stark yang udah mencoba mencuri formula Pym Particles dan mencoba mereplikanya. Dimana ini akhirnya memicu Hank untuk keluar dari S.H.I.E.L.D. Tapi setelah melihat berita tentang teror Peter, Hank berubah pikiran dan join ke tim ini. Next ada Bill Foster, mantan partnernya Hank Pym di Project Goliath, sebuah proyek yang meneliti kegunaan Pym Particles untuk memperbesar massa tubuh seseorang, di mana dalam proyek ini, Bill Foster berhasil menggunakan Pym Particle untuk membesar setinggi 21 kaki. Next ada King T'Chaka, Raja Wakanda sebelum T'Challa yang merupakan anak tertua dari King Azuri. Terlihat dia punya tampilan seperti di scene flashback di film Black Panther, tapi dengan kalung Black Panther yang berwarna silver. King T'Chaka ketemu sama Howard Stark, di mana Howard bilang kalau ayahnya King Azuri adalah sekutu penting bagi Amerika di Perang Dunia. Kalau di komik Black Panther Captain America Flag of Our Father, ini sebenarnya merefer ke King Azuri yang memang pernah teaming up sama Captain America untuk melawan Hydra pimpinan Baron von Strucker yang saat itu mengincar Vibranium. King T'Chaka kemudian ngejawab kalau bapaknya pernah donasi Vibranium ke Amerika, dan Howard ngerespon dengan bilang kalau salah satu Vibraniumnya udah dijadiin S.H.I.E.L.D. yang hilang di Antartika, which is ini nge-refer ke S.H.I.E.L.D. yang hilang beserta Captain Amerikanya setelah dia jatuh di Laut Arctic. Next ada Winter Soldier aka Bucky Barnes, mantan anggota Howling Commandos dan sahabatnya Steve Rogers yang akhirnya dijadikan Super Soldier oleh Hydra dan Uni Soviet. Dia ditugaskan dalam berbagai misi pembunuhan di seluruh dunia. Terlepas dari perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang masih berlangsung, Uni Soviet memilih untuk berpartner dengan Amerika dalam kasus ini dengan harapan mereka bisa membendung ancaman Peter sebelum sampai ke mereka. Uni Soviet mengirimkan Winter Soldier, seorang yang benar-benar mengejutkan Peggy dan Howard karena mereka mengenali Bucky Barnes dari matanya yang dingin. Dan lastly, ada Wendy Lawson alias Marvel yang di sini mereveal dirinya sebagai bangsa Kree dengan kostum Star Force-nya. Marvel sendiri di MCU adalah ilmuwan Kree yang memberontak dan mencoba membantu para Skrull dengan join ke Project Pegasus. Dimana di sana dia berusaha membuat pesawat dengan Lightspeed Engine dari energi Tesseract yang bisa digunakan Skrull untuk mencari rumah baru di galaksi. Marvel sendiri di bumi menggunakan nama samaran sebagai ilmuwan yang bekerja untuk Angkatan Udara Amerika yang bernama Wendy Lawson. Dia akhirnya menjadi leader dari Project Pegasus ini. Di sini, Hank Pym memanggil rekan timnya ini dengan berbagai julukan lucu, tapi dia memanggil Bill dengan julukan Giant Man, yang mana memang merupakan codename dari hero-hero yang pakai teknologi Pym Particle untuk mendapatkan kekuatan membesarkan tubuhnya. Tapi di sini Bill justru memakai nama Goliath sebagai nama superhero-nya seperti di komik. Wendy kemudian ngebawa timnya dengan pesawat yang ditenagai Lightspeed Engine dan Tesseract ke Coney Island, di mana di sana terlihat bagaimana Peter bermain di Taman Ria bersama dengan boneka Raccoon. Di mana boneka Raccoon ini mereferensikan atau jadi foreshadow hubungan pertemanannya dengan Rocket Raccoon di tim Guardians of the Galaxy. Peter akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan bantuan Thor yang tiba-tiba datang. Di sini Thor juga dikira sama Peter sebagai David Lee Roth, vokalis dari band Van Halen, yang dari rambut dan juga tampilannya memang sekilas mirip sama Thor sih. Mereka lalu mengurung Peter di kurungan yang sama yang digunakan S.H.I.E.L.D. untuk mengurung Loki dan Hulk di film Avengers 2012. Thor menjelaskan ke yang lain kalau Peter ini bertanggung jawab atas kehancuran Asgard
Jotunheim dan juga sisa Nine Realm yang lain yang hanya menyisakan bumi sebagai realm terakhir yang masih ada. Wait, kalau Asgard udah hancur, kemana nih para Asgardian sekarang? Well, yang pasti mereka ini mungkin mengungsi ya, mungkin ke planet lain seperti Sakaar atau Nowhere, atau mungkin mereka ada di pesawat pengangkut sebelum nantinya mereka bakal membangun New Asgard di Tonsberg di bumi seperti yang dilakukan bangsa Asgard di universe utama. Thor juga menjelaskan rencana Ego dengan menunjukkan sebuah benih yang dia temukan dari Missouri yang akan melahap bumi seandainya Ego dan Peter memicunya. Howard dengan sombongnya sempat mengusulkan untuk membuang seed itu ke tempat sampah dan masalahnya bakal kelar. Which is ini hal yang sama juga yang pernah dikatakan sama Tony Stark saat dia nyuruh Doctor Strange untuk membuang Time Stone ke tempat sampah saat Thanos mengincar Infinity Stones. Di sisi lain, Hope berkeliaran di markas S.H.I.E.L.D. dengan akses card bapaknya sambil dengerin lagu di Walkman. Hope ketemu sama Peter dan mereka berdua bonding karena kehilangan ibu mereka di usia yang begitu muda. Selain itu, Hope juga bisa langsung akrab sama Peter karena dia juga punya hobi yang sama, yaitu hobi dengerin musik pakai Walkman. Hope di sini punya playlist untuknya sendiri yang udah bisa kalian denger juga nih di playlist officialnya di Spotify yang berjudul Tracks to Astonish. Ini juga adalah referensi dari Tales of Astonish, judul seri komik di mana karakter Ant-Man and the Wasp pertama kali muncul. Di sini, Hope menggunakan teknologi pim partikel bapaknya untuk mengecilkan sel tahanannya Peter dan membebaskannya. Di mana seperti yang kita lihat di film Ant-Man and the Wasp, pim partikel juga bisa digunakan untuk mengecilkan bangunan apapun. Hope menjelaskan ke yang lain kalau bukan Peter lah yang bertanggung jawab atas semua kehancuran ini, melainkan bapaknya si Ego. Dan ini sedikit membuat Howard Stark ini terusik karena in fact, dia juga punya masalah yang sama dengan anaknya sendiri, yaitu Tony Stark yang sangat rebel dan punya jarak sama dia. Tim Avengers akhirnya menghadapi Ego yang datang ke bumi untuk mencari seed-nya dan juga mencari Peter. Dimana di sini terlihat Ego menggunakan kekuatan celestialnya untuk mengeluarkan tentakel energi dan manipulasi batu sebagai avatarnya. Sementara itu di Missouri, kampung halamannya Peter, Hank dan Wendy datang menjemput Peter. Dimana di sini, di sisi lain, Winter Soldier ternyata diam-diam sudah mengintai dan bersiap untuk menembak mati Peter. Untungnya, Winter Soldier bisa menahan diri setelah Howard memanggil dia sebagai Bucky dan menyebutkan nama sahabatnya, Steve Rogers, yang langsung ngebuat dia tersadar. Bahkan sampai di ending episodenya saat Winter Soldier kabur, terlihat Bucky ini udah mulai ingat siapa dirinya lagi. So ini jadi awal mula Bucky lepas dari kontrolnya Hydra dan tobat jadi Winter Soldier. Maybe, dan kalau ini terjadi, ada kemungkinan Howard Stark kedepannya nggak bakal mati nih. Karena seperti yang kita tahu di universe utama di tanggal 16 Desember 1991, Hydra menugaskan Winter Soldier untuk membunuh Tony Stark dan istrinya di Long Island. Singkat cerita, Peter akhirnya berhadapan dengan Ego yang di sini ngaku kalau dia udah ngebunuh ibunya Meredith Quill dan cuma peduli soal ekspansinya aja. Mirip seperti yang dilakukan di GOTG volume 2. Peter kemudian menyerap energi dari seed-nya Ego dan nembakin energinya dengan pose yang mirip dengan jurus ray gun-nya Yusuke dari anime dan live action Yu Yu Hakusho yang baru aja rilis nih. Oh ya, dia juga nge-mention soal ibunya yang ngasih dia julukan Star-Lord seperti yang tertulis di surat ibunya Peter di film GOTG volume 1. Setelah pertarungan selesai, anggota tim minus Winter Soldier makan dan minum bareng di rumahnya Hank Pym. Dimana di sini terlihat Bill Foster, T'Chaka dan juga Thor yang ngebir bareng. Nah, di momen ini Thor bilang another yang mirip seperti di film Thor pertama yang juga dia bilang another dan sambil ngebanting gelas birnya pas nongkrong sama Jane Foster. Sementara itu Wendy Lawson juga ngasih kucing Flerken-nya si Gus ke Hope dan Peter. Dimana di universe utama kucing ini diasuh sama Nick Fury sebelum dia akhirnya dibawa sama Captain Marvel. Nah, pas dikasih, si Peter ini bilang kalau dia lebih ke dog guy atau pecinta anjing, which is ini nge-refer ke hubungannya dengan Cosmo the Space Dog di tim Guardians of the Galaxy ke depannya. Thor lalu pamit untuk membalaskan dendam ke Ego karena yang dikalahkan Peter hanya bentuk fisiknya Ego, bukan otak atau core-nya yang masih hidup di planet Ego. Tapi tim yang lain nggak mau membiarkan Thor pergi sendiri dan mau membantunya. Dimana di sini Hank lalu manggil Thor dengan panggilan Goldilocks. Ini juga merupakan panggilannya Hawkeye ke Thor di komiknya. Dan Thor langsung suruh mereka buat siap-siap. Dan dengan demikian, secara resmi terbentuklah Avengers versi tahun 1988. Dan full rosternya di-highlight sebagai show terakhir di episode ini yang bersiap berangkat ke planet Ego. Dimana posenya ini mirip dengan para Guardians di GOTG 3, tapi dengan diiringi sama tim song Avengers. Well, sebenarnya nama tim ini belum tentu Avengers juga sih. Karena kalau di universe utama, nama Avengers sendiri dibuat sama Nick Fury terinspirasi dari nama julukannya Carol Danvers. Carol Avengers Danvers. Makanya judul episodenya ini bukan Avengers tapi Earth Mightiest Heroes. So itu dia yang bisa kita breakdown dari episode kedua series What If season kedua. Karena ini series yang menarik, kita bakal bahas semua episodenya satu per satu. Dan make sure kalian gak ketinggalan ya guys. And thank you udah nonton video ini. Kalau mungkin ada hal yang gue lewatkan, please komen di bawah. Kalau ada referensi atau teori yang kalian punya, tulis juga di kolom komentar di bawah ya. Cari kita juga di sosial media lainnya, ada di TikTok dan juga di Instagram. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.